Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama program Ngasuh di Masjid Jami PP Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kita bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita akan segera sama-sama menambah ilmu kita kembali melalui program Ngasuh ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang akan mengangkat tema. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materinya, makalahnya, temanya keutamaan sholat bagian yang pertama. Dan juga seperti biasa dalam kesempatan ini setelah narasumber kita menyampaikan materinya, Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Baik, supaya waktu kita lebih efektif, kita langsung saja kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin, dipersilakan. Mangga Pak Ustadz. Nuhun Mas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah yang saya cintai, para penonton TVDM yang ikut gabung ngaji pada pagi hari ini, tepatnya hari Ahad ya, 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Ahad 27 Oktober 2024. Dan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai, yang terus sedang kita percantik, perluas, Masjid Jami PP At-Taqwa di bawah Yayasan Darul Muttaqin. Kali ini kita akan kembali menyoroti tentang sholat, Pak. Terus terang, saya merenung, Pak. Kajian Ahad ini kajian spesial, harus menjadi kajian yang bisa menambah ilmu, menambah wawasan, meningkatkan keimanan, ya, yang paling hebat lagi kajian harus bisa menggerakkan kita untuk melakukan beragam amal soleh. Itu hanya sebatas ngaji sekilas info, ya, tidak seperti ceramah-ceramah umum. Ini kajian yang didesain oleh kita, kajian yang betul-betul padat dengan ilmu, insya Allah. Makanya ada sesi tanya jawab nanti. Kenapa kita bicara tentang sholat kembali? Tahun yang lalu kita telah menuntaskan kajian tentang keutamaan sholat berjamaah dari A sampai Z, sampai 30 poin itu. Kemudian lanjut keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat rawatib, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Terus kita evaluasi, hasilnya mana? Kan gitu, kalau ngaji begitu Pak. Hasilnya mana? Itu. Dan sampai kajian-kajian tekstual, Qurannya, hadisnya kita sampaikan, basyiran waladhiran, berita yang menggembirakan kita sampaikan, berita ancaman pun kita sampaikan. Ya, setahun tuh. Pertanyaannya, hasilnya mana? Kalau ngaji, tapi hasilnya nggak ada. Gimana Pak ya? Ya, bukan tidak ada, alhamdulillah. Yang udah konsisten, yang udah istiqomah, berjamaah, tambah mantap. Karena dah ditambah ilmunya. Hebatnya sholat berjamaah dan sebagainya. Tepoek, tepeting, hujan, angin, datang. Alhamdulillah. Tapi qadarullah ya, paling 1, 2 gitu. Mohon maaf ini, mungkin tidak hanya di masjid kita saja ini. Hampir di semua masjid begitu. Kondisinya itu. Iman kita benar-benar labil, Pak. Pas apa yang Nabi sabdakan, al-imanu yajidu yang khusyuk. Iman orang itu kadang naik, bertambah,
kadang berkurang. Tapi yang kus terus semuanya tuh nurun tuh mudun terus gebus ke jurang entong atuh. Ya, ini wajar kalau kali-kali ada malasnya horeamna, tapi tiap poe hoream jeung malas mah atuh mah tuh. Ya, harus ada yajidnya. Nah, itulah alasannya sekarang kita akan membahas dari awal. Ya, ini belum saya sampaikan keutamaan sholat beberapa seri nanti. Udah itu kita akan menuju ke sholat khusyuk. Barangkali itu jawabannya Pak, karena kita belum merasakan khusyuk dalam sholat. Sehingga tekabita berjamaah teh. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya dalam sholat, yakni kehusuan dalam sholat, maka insya Allah sholat itu akan menjadi sesuatu yang amat sangat penting dalam hidupnya. Contoh kasus nih, waktu keberangkatan umroh, saya lupa lagi tahun berapa, saya ketemu orang Jawa Timur, orang Surabaya. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Dari mana? Di Jawa Timur. Udah lama dengan sini. Mulai dari bujangan, saya udah punya cucu. Mulai belajar menjadi mutawif 20 tahunan, waktu itu sudah 65 tahunan. Semua anak-anaknya lahir di Mekah, sekolah di Mekah. Nah saya tanya, betah nggak? Itu awalnya memang nggak betah, jujur. Tapi setelah belakangan ini, saya mencoba untuk membetahkan diri, kesempatan yang indah ada di Mekah ini untuk selalu berjamaah. Rumahnya berapa jauh? Satu kali jalan itu 20 real naik taksi. PP 40 real. Kali 5 Pak, berapa? 40 kali 5. 200 real ya. 200 real kali 2.500. 4.500 atau kali 5.000 aja. 1 juta. Jadi satu hari beliau katakan saya punya uang 1 juta untuk ongkos sholat ke Masjid Haram. Terus gimana Pak? Alhamdulillah sampai hari ini rasa-rasanya mungkin 1-2 kali saya tidak ke Haram berjamaah. Masya Allah. Di mana uangnya? Itu dia yang saya tidak paham. Pokoknya pas berangkat ada aja jalannya. Alhamdulillah saya nggak pernah ketinggalan imam berjamaah di Masjid Haram. Kebayang Bapak pahalanya. Satu kali sholat kan 1.000 kali. Nah saya teliti, saya telah dari obrolannya, ternyata yang menjadikan motivasi adalah keimanan. Hingga dengan keimanannya dia merasa khusyuk, nikmatnya luar biasa ketika sholat berjamaah itu. Menjadikan dia berkorban 1 hari 4-5 kali datang itu kurang lebih 200 real, sekira 1 juta rupiah. Oh ya, jadi kalau orang sudah merasakan nikmat dalam sholat itu, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi dia untuk datang ke masjid. Nah, itu Pak. Nah, mudah-mudahan kajian ini pun nanti akan mengantarkan saya yang menyampaikan keluarga, anak incu, Bapak Ibu, jemaah yang menonton juga. Allah memberikan kenikmatan pada kita, keimanan yang mantap, sehingga tidak datang ke masjid sekali merupakan bencana yang sangat besar. Ya Pak ya? Ya jauh lah kalau diumpamakan seperti Umar bin Khattab berdoaan misalnya. Sekali beliau datang ke masjid terlambat. Bukan nggak sholat, terlambat. Karena belok dulu lihat kebun kurma yang sedang ranum berbuah. Mas sadar bahwa dia mau sholat, terus ke masjid terlambat. Nangis Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi terlambat sholat. Ya kenapa tuh? Aku belok dulu ke kebun kurma saya. Terus gimana? Kebun kurma ini sejak sekarang karena dia sudah menjadikan saya telat berjamaah, bukan milik aku lagi, aku serahkan kepadamu. Masya Allah. Hadirin, pemberian pimanangan orang segak itu. Jadi motivasi ini perlu saya sampaikan berulang-ulang terus untuk diri saya pribadi, anak keluarga, juga untuk Bapak semua. Ya. Nah kita akan mulai dari dasar banget ini untuk sampai ke suatu khusyuk nanti Pak. Jadi, poinnya itu, tujuannya itu, ya, jadi tujuan besarnya itu, targetnya itu, untuk bisa melakukan sholat yang khasyi'un, daimun, yuhafidun. Mungkin setahun lah kita akan belajar tentang sholat, insya Allah. Sholatnya terus tiap subuh ahad, dikecek terus. Baik ya.
Nah, kita mulai sekarang. Bagian pertama ini saya tuliskan ada berapa poin ini? Ada 5. Dan sengaja nggak pakai layar, Pak, biar fokus ke materi. Poin pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Mana ini, Santi? Mana ini materinya? Kebagian. Harus baca ini. Ya, harus megang Santi. So berdua. Kenapa aku yang fotokopinya? Isman nih, tolong tambah aja fotokopinya nih. Jangan sampai Santi nggak megang. Cok, harus pegang. Dan di grup juga ada di share gitu. Nanti kayaknya mau di share ke beberapa grup, nanti ikut ngaji bisa lihat materi. Ini penting ini. Ngaji tanpa baca Quran, ngaji tanpa hadis itu bukan ngaji, nggak dongeng. Punten ya. Yang ngaji benar itu adalah selalu merujuk pada dai nakliyah. Mana ayatnya, mana hadisnya. Itu baru ngaji itu. Tidak ngelantur. Lanjut. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Ada berapa poin penting Pak di sini? Dikit aja Pak ya. Bismillah. Poin pentingnya yang pertama, bagaimana cara Allah menurunkan ibadah sholat. Coba rujukan dengan Al-Isra surah 17 ayat 1. Santri rajin nulis, Bapak bilang Al-Isra 17 ayat 1 tulis di sini. Ya. Nanti di tempat tidur di asrama dibuka ayatnya. Kalau ingin cepat cerdas begitu. Ya, jadi apa yang dikatakan Ustadz itu setiap kata kalimat itu simak baik-baik. Kalau ada alamat surat dan sebagainya itu ilmu yang berharga, cepat tulis. Nanti cek di kamar, tulis lagi salin. Kalau begitu antum yang lakukan, bisa cepat cerdas nanti. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan ibadah yang lain, semua saum, zakat, haji, sedekah, perang, jihad, sebagainya itu enggak langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sampaikan Jibril nih, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, saum. Sampaikan Jibril ini, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji. Jibril sampaikan nih, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum zakihim biha, zakat. Ketika Allah memberitakan salat, bukan enggak percaya kepada malaikat Jibril, bisa dikorupsi begini, enggak. Jibril, datangi Muhammad di Mekah, bawa ke hadapan aku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dipanggil langsung nabinya ke Sidratul Muntaha. Menembus langit pertama, langit kedua sampai ke ke-7. Ya, sedikit aja pengetahuan. Jarak dari bumi ke langit pertama itu sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa menghitung berapa miliar, berapa triliun tahun kecepatan saya. Masya Allah. Ya, jadi yang ditemukan manusia hari ini, bulan, matahari, bintang itu masih dekat banget dengan bumi. Di batasan pertama belum bisa ditanggung oleh manusia. Terus jarak langit pertama ke langit kedua sama dengan dari bumi ke langit pertama. Jarak langit kedua, ketiga sama dengan jarak dari langit pertama ke kedua. Terus begitu sampai tembus sab'an samawat, 7 lapis langit, naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika sampai di Muntaha, malaikat nggak bisa naik. Hanya Rasulullah SAW yang bisa naik.
Saking pentingnya sholat, Allah merintahkannya tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam, tapi langsung Rasulullah. Itu pun Rasul nggak bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta, ya Rabbana, bukan kami nggak percaya, tapi untuk membuktikan bahwa Engkau itu maha besar, izinkan aku melihat kepadamu. Maka Allah mengatakan, tuh lihat gunung. Ya, kalau kau lihat tuh gunung, tiba-tiba tang cahaya hancur luluh. Nabi Musa pun pingsan. Masya Allah. Saking pentingnya sholat itu sampai-sampai Allah langsung memohon pada Rasul, datang langsung. Kita kan begitu. Kalau kita akan merintahkan anak, incu, ketika ada sesuatu yang tidak penting, aku WA bapak talatah ada kepentingan kepada teman talatah nanti kalau ketemu siapa yang bla bla bla. Tapi ketika sesuatu yang sangat penting, anak itu dipanggil oleh kita atau orang itu dipanggil sama kita, berhadapan langsung. Ini harus diperhatikan untuk kita ya. Satu. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjamin bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini kalau betul-betul aqimis sholat, tidak hanya amilus sholat, itu kalimatnya Pak, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban, menuntaskan kewajiban, ya, tapi betul-betul aqimis sholat, dia dirikan sholat dengan benar, maka jaminannya tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Sholat itu akan bisa mencegah dirinya, memelihara dirinya untuk tidak melakukan keji dan munkar. Ini jaminannya. Saya sampaikan pada ibu-ibu, kalau cari mantu, Bu, tanya aja. Bukan cuma muslimnya, sholat tara. Wah ini gitu Bu, intong isin. Paling yang dulu ditanya apa kalau ada calon mantu datang ke ibu? Tah, di mana gawe jang? Sabaraha gajinya? Punya rumah atau kontrak? Naik naon ka dina yang tingali? Naik Grab, motor, mobil, beca, nyeker. Kan begitu. Jarang-jarang beraniannya muslim, alhamdulillah sok salat tara. Sok tanya lagi, mun fardhu berjamaah. Jarang. Terus berjamaah, tepat waktu henteu. Waktu alhamdulillah kumaha rawatibna dikerjakan, alhamdulillah kumaha tahajudna nggak pernah bolong, terus jadi nikah. Ini jaminannya tanha 'anil fahsya'i. Sok jadikan sebagai rumus untuk cari karyawan kerja apa. Karena kalau sudah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia akan jujur, tidak akan korup, dia akan tanggung jawab, pasti itu. Ini jaminan di Al-Quran. Allah menjamin. Kalau kita punya karyawan, perhatikan aja. Perhatikan di sekarang. Kalau ada seorang oknum pejabat, saya pakai oknum ya. Kalau ada seorang siapapun yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korup dan sebagainya, pasti bermasalah dalam sholatnya. Pasti itu. Nah malah Bu, sok tanya diri sendiri, geus bener can suatu orang, sudah tepat waktu belum, sakapeung mulai tah masalah, berjamun pagi di kamar orangan, di kios kadang-kadang, jangan dikira di Mekah berjamaah semua Pak. Ketika kita terlambat habis rihlah waktu itu, nggak bisa masuk ke haram, tukang dagang mah dihareupeun jongkok nawe padanya. Makanya saya lihat, menurut pekajian saya, ada 3 level orang sholat. Ada sholat dianggap sebagai beban, level kedua sebagai kewajiban, level ketiga sebagai kenikmatan. Beban, kewajiban, kenikmatan. Cik, kita ada di posisi mana? Orang sholat dianggap sebagai beban, capek, ripuh, berat. Nunggu waktu maghrib teh, aduh aing maghrib duit mana ya, teka masjid era koda tangga, itu beban. Coba sibuk harus duhur nih, harus ke masjid, wah panas, wah jalan lagi, luar pertimbangan, menyeberang jalan, kamu hujan, hujan kudu sholat di era ku batur.
Beban itu. Beda pas mau botra, mau healing, nggak ada. Halangan itu nggak ada, Pak. Pas apa Nabi sabdakan bahwa jalan ke surga itu dihiasi dengan bil makarih, onak dan duri. Jalan ke neraka bisyahwat, dihiasi dengan sesuatu yang sangat ya, menggembirakan hati manusia. Level kedua, kewajiban. Alhamdulillah on time, tepat waktu dia sholat. Tapi habis sholat nggak ada dampak pada kehidupan kesehariannya, dampak pada kejujurannya. Sholat osok, nggak bohong osok. Jadi WSTMJ, naon dah? Sholat terus maksiat, yang hebat kenikmatan. Kalau orang sudah merasa nikmat dalam sholat, insya Allah tiada sesuatu yang penting dalam agenda hidupnya kecuali sholat. Jadi sholat itu dianggap sesuatu yang sangat penting kali. Sibuk kerja, buka warung, banyak konsumen, tutup. Kenapa? Sebentar lagi Allah manggil saya. Udah begitu belum? Belum. Insya Allah kan kita akan sama-sama kaji. Bukan berarti saya udah bisa begitu, belum, sama Pak. Kita bahas ini justru sama-sama kita ingin sampai pada tingkatan suatu sebuah kenikmatan. Baik ya. Kemudian wazikullahi akbar. Nah ini sholat itu adalah, sesungguhnya sholat itu ada ibadah yang lebih besar keutamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini perlu tafsir Pak. Mana faktanya bahwa sholat lebih besar keutamaannya ketimbang ibadah-ibadah yang lain? Kita lihat dalam dalil. Setiap ibadah pasti ada keutamaannya. Betul begitu? Zakat, apa keutamanya? Khud min amwalim sodakotan tutohiruhum odjakihim biha. At-Taubah 103. Akan membersihkan hartanya dari harta yang subhat, yang haram. 2. Akan membersihkan jiwanya dari dosa. Itu zakat Pak. Umroh, apa keutamanya? Al-umratu ila umrati kafaratul lima bainahuma. Akan menghapus dosa-dosa di antara umrah tersebut. Yanfiyanan pakar, akan menghilangkan kemiskinan. Wabdullah, akan menjadi delegasinya Allah. Ya, dijamin akan miskin. Semua ibadah ada keutamaan. Sholat ini the best Pak. Ibadah yang paling dahsyat keutamanya. Kata siapa? Kata Allah. Wala zikrullahi akbar. Al-Ankabut 29 ayat 45. Apa di antara keutamaan sholat dibanding yang lain? Nah, kita bedah ayat Quran, kita bedah hadis Nabi tentang itu. Di antaranya, 1, as-sholatu imaduddin. Sholat itu ada tiangnya agama. Kita bicara masih nomor 1 Pak ya. Nah, kenapa tidak semua kita tulis dari yang sebut tadi? Kalau ditulis, waduh panjang doi halaman. Ini materi ini kunci, ini materi kunci ini. Sholat itu tiangnya agama 1. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat artinya hakikatnya dia telah menegakkan agamanya. Tapi siapa yang meninggalkan sholat hakikatnya dia telah meruntuhkan agamanya. Bohong dia ngaku Islam kalau tidak sholat. Selagi bohong ngaku Islam kalau tidak sholat, runtuh agamanya. Imad itu tiang. Nih gedung ini, masjid ini, kan tiangnya sudah munding atau opat. Raksasa. Kenapa? Biar kokoh. Naudzubillah, coba tiangnya hilangkan. Kubah yang sekian puluh ton itu ya ambruk ke bawah. Zakat dia kerjakan, saum dia tidak diabaikan, sodako, apalagi ke Mekah, ke umroh tiap bulan, tiap tahun, haji tiap tahun, tersolat runtuh Pak. 1. Yang kedua, sholat merupakan pembeda, pemisah mana muslim, mana kafir. Tegas ya. Kita bilang kafir itu bukan nggak sopan. Ustaz mau kafir tuh atau non muslim. Enggak, kafir. Kafir itu bahasa yang paling halus. Itu bahasa Al-Qur'an. Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Bahasa Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, jemaah yang Allah muliakan, yang saya cintai. Yang kedua, pembeda, pemisah
mana muslim, mana kafir. Bainana wa bainahum as-shalah. Wa man taraka muta'ammidan faqad kafara. Tegas hadisnya. Yang membedakan kami kaum muslimin dan mereka kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja tanpa adanya udzur syar'i, faqad kafara, maka dia telah jatuh kufur. Berat, Pak. Muslim tapi nggak sholat, kufur. Allahu Akbar. Kalau meninggal sholat kentong, ai kehirup tara ka masjid, ai geus maot hayang ka masjid. Hayang pangpayuna deh di masjid tadi. Embung kapi payun, embung kapi ku imam. Imam ge teu meunang hareupeun, kudu kangeun. Kan hanya kan geus teu usik teu malik. Jangan sampai seperti itu. Dua, satu lagi. Banyak sekali. Salat adalah amal yang akan pertama ditanya di akhirat. Amal yang pertama akan ditanya di akhirat. Awwalu ma yuhasabil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama ditanya setiap hamba nanti kiamat adalah salat. Ketika dihisab salatnya benar sesuai dengan sunnah Rasul, hatinya ikhlas, diterima oleh Allah, maka semua amalnya pun akan diterima oleh Allah. Tapi faidah fasadat sayu amali. Jikalau sholatnya fasad, bukan tidak sholat tapi fasad, rusak, maka amal-amal yang lainnya bukan rusak semua. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi. Saya mencatat paling tidak ada 10 poin lah kurang lebih itu. Yang saya tahu itu. Mungkin lebih daripada itu. Baik. Poin pertama Mas ya. Lanjut yang kedua. Tolong santri baca yang kedua. Apa Bi? Nah, sholat merupakan mic-nya punten Mas. Ada satu lagi. Nah, Obi nomor 2 apa? Salat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Cik, Obi kan udah belajar hadis sama Bapak. Tolong bacakan hadisnya sama Obi. Yo, halaman 2. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Qur'an ta'awud ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala as-salatu liwaqtiha qala qultu summa ayyun qala ya. Birul walidaini ya. Qala qultu thumma ayyun qala al jihadu fi sabilillah. Alhamdulillah. Ini santri kita ini belajar pada hadis tiap Senin sama Selasa. Udah ada hasilnya. Alhamdulillah. Nih Bu, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama syahadat kan, saya itu pondasi Pak, kalau dalam bangunan. Sholat tiang, yang lainnya aksesoris, ya gentengnya, apalagi kusen-kusennya, kaca-kacanya itu aksesoris, karpetnya, lampu-lampunya. Baik, mana hadisnya ini? Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan? Ayyul a'mali afdalu. Amal apakah afdalu yang paling baik atau amal yang terbaik? Semua amal baik, nggak ada yang tidak baik. Tapi sahabat ini cerdas ya. Abdullah bin Mas'ud cerdas radhiyallahu anhu. Mana ya Rasulullah? Apakah ya Rasulullah
amal yang paling baik dari semua amal. Wah, hebat nih pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ada 3 poin. Yang pertama, as-sholatu li waqtiha, dirikanlah sholat pada waktunya. Qultu summa ayyun ya Rasul, apalagi setelah itu? Birrul walidaini, yang kedua berbuat baik kepada ibu dan bapak. Summa ayyun, nanya lagi, apa ya Rasulullah? Yang ketiga beliau menjawab al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Coba lihat, jihad di jalan Allah saja diposisikan nomor 3. Bil walidain itu nomor 2. Pada Rasul mengatakan ridullah fi ridul walidain, wasyutullah wa bisyutil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah pun tergantung pada muka orang tua. Tapi urutannya kedua. Urutan pertama, as-sholatu li waqtiha, mendirikan sholat pada waktunya. Ini jelas nih. Kalau ada Quran, kalau ada urutan-urutan, itu bukan sembarangan, Pak. Poin pertama tentu saja itu menunjukkan urutan yang terhebat. Ya, kita tafsirkan dikit. As-sholatu li waqtiha au as-sholatu ala waqtiha, itu bimana as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat tepat pada awal waktunya. Duhur misalnya, Al-Isra 17 ayat 78, perintah sholat fardu yang 5 waktu. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghusakil wa qur'anal fajr, al-ayah. Duhur itu waktunya, di hadis tentang waktu sholat dijelaskan sejak dari matahari tergelincir ke sebelah barat. Bayang-bayang benda yang tadinya itu dari timur ke barat, bayang-bayangnya ini benda nih, matahari maju pas ada tengah-tengah kepala kita, hilang bayang-bayang. Ini disebut waktu karohah. Tidak boleh sholat ketika matahari di tengah-tengah kepala kita. Bergeser matahari ke bawah sedikit, tak, otomatis bayang-bayangnya ke timur. Nah, itulah mulai waktu duhur. Sampai kapan? Matahari terus, sebenarnya bukan matahari yang maju, bumi yang berputar sebetulnya. Terkesan matahari nu maju, bumi cicing, bukan begitu mestinya. Terus bayang-bayang ini akan tambah panjang tuh, sampai nanti bayang-bayang benda ini panjangnya sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, bayang-bayangnya pun 1 meter. Itulah batas waktu sholat duhur. Lewat dikit, itulah mulai waktu asar. Artinya jam 12 boleh duhur? Boleh. Jam 1 masih ada waktunya? Masih ada. Karena bayang-bayangnya belum sama. Jam 2 masih boleh? Masih boleh. Kan asar jam berapa? Jam 2 lebih 30 45, 42. Tuh, nah sekarang jam 2.30 setengah tilu masih ada waktu? Masih ada. Boleh? Samenit deui asar namanya sholat. Kumaha tah? Bawailul lil musallin. Kerebek ke neraka dah. Jam 1 boleh, setengah 2 boleh, jam 2 boleh. Kenapa? Karena masih liwaktiha. Tetapi yang the best itu bi awali waktiha, sebelum waktunya. Nah sekalian, saya belajar orang-orang yang sukses mengikuti bagaimana hidup kerja orang sukses. Ternyata Pak, orang sukses itu hidupnya tidak pernah tepat waktu. Saya ulangi, orang yang sukses, yang hebat-hebat itu, termasuk para sahabat Nabi dahulu, mereka tidak pernah tepat waktu, tetapi sebelum waktu. Nah, terus duhur jam 11.38. Nah, tidak pernah tepat waktu. Jam 11.38. Jam 11 minimal jam 11.30 terus di masjid. Itu orang sukses. Sebelum waktu sudah hadir. So, bisa nggak? Insya Allah ya. Mulai dari sholat. Kalau sholatnya udah begitu,
pekerjaannya pasti akan benar. Kalau sholatnya bisa begitu, dikasih amanah, akan tanggung jawab. Kalau sholatnya udah begitu, ketika janji pasti akan dipenuhi. Kalau diangkat jadi bendahara itu aman, Pak. Dipilih minantu ke insya Allah, Bu, aman. Jadi mudah sekali, lihat aja sholatnya. Santri nih, untuk mulai santri, kalau Bapak nggak usah dites sama. Tiap ngaji Bapak suka ngetes. Ngaji yang kemarin, ayo baca lagi, tes. Agak sampai tinggal di sholatnya. Mana yang tepat waktu, mana yang lebih super lagi, bukan tepat waktu lagi, sebelum waktu. Itu hebat. Baik sekalian, saya kira cukup ya. Baru 2 poin. Biaslah kan supaya mendalam. Setengah jam ke depan kita akan coba gali dengan dialog, insya Allah ya. Mangga Mas. Bismillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan temanya keutamaan sholat bagian yang pertama. Ada 5 poin tapi baru 2 yang dibahas. Tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga pemirsa TV DM dimanapun berada yang akan bertanya, dipersilahkan bisa menuliskan di kolom komentarnya. Mungkin kesempatan ini untuk bapak-bapaknya yang hadir di Masjid Jami PP Atapa dulu, mangga. Mangga, sok Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ustadz pasien kesempatan. Mugi Pak Ustadz sing sehat saterasna. Amin. Amin. Anu ditaroskeun tos lami di manah teh Pak Ustadz kawis ieu upami salat sunat itu kenging dibatalkeun gitu, alasannya satu upami kabujeng komat gitu. Kaduana upami sholat qobla subuh tiasa dilaksanakan saat sholat subuh. Mung 2, hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung aja ya biar nggak lupa. Ini bagus nih pertanyaannya. Jarang ditanyakan orang nih. Bagus Bu. Ya, yang pertama sholat sunat bolehkah dibatalkan karena takut keburu qomat? Kalau belum qomat dan waktunya masih ada, itu boleh. Laksanakan sholat sunnah, apalagi qobliyah subuh misalnya. Dan ketika kita sedang sholat sunat, kita nggak tahu dikiranya masih ada 5 menit lagi misalnya. Mas Broto teh, Mas Sugeng tah qomat itu. Gimana? Lanjutkan sholatnya. Tidak boleh ada yang membatalkan sholat kecuali ada udur syar'i, kentut misalnya, itu harus dibatalkan. Ya, jangan dianggap ini mas sunat iyo, nggak boleh. Baik fardu pun sunat sama yunaji rabbahu, kita sedang menghadap Allah Jalla. Kecuali kalau sudah ngongkomat nggak boleh sunat. Tidak ada sholat apapun ketika komat sudah dikumandangkan. Begitu ya, makanya kalau mau sholat sunat lihat-lihat waktu dulu. Jadi kalau kita datang agak telat, ya mohon maaf ya, tahu diri aja tuh. Ya, tak maksakan. Maka bagus itu ada jam yang timernya mundur, hitung mundur. Dulu pernah punya kita ya, Masya Allah, nantilah mudah-mudahan ini bisa ada lagi ini hitung mundur. Jadi di 10 menit misalnya. 10, 09, setengah menit deh, tong maksakan, ya. Kan kalau orang baru datang nggak tahu ini dilakukan hente, gitu kan? Itu ya, apalagi imam sudah hadir. Satu. Yang kedua, boleh nggak sholat sunnah subuh dikerjakan sesudah subuh? Ya kita lihat dalilnya. Rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Lebih hebat daripada dunia dan segala isinya. Apa itu? Rakaat ini qabla subhi,
2 rakaat sebelum subuh, bukan ba'da subuh. Jadi kumaha tuh? Ya tidak ada qobliyah subuh dikerjakan ba'da subuh. Jangan memaksakan diri. Ketika kita memang sudah rutin ibu teh qobliyah subuh karena kesiangan, misalnya datang ke masjid udah berjamaah, ya udah berjamaah aja. Ibu tetap dapat pahala qobliyah subuh. Ya Bu, kecuali kalau ibu di rumah itu bebas. Parwe kene teh. Aya dibuka gordeng teh, geus caang jam 8. Kumaha tuh? Qobliyah dulu. Rasul pernah kesiangan, matahari sudah setengah tombak, qobliyah dulu. Kemudian iqamah sholat. Tapi kalau ikut berjamaah ke masjid, ya tentu saja begitu masuk udah berjamaah, ikuti berjamaah. Aduh teu qobliyah tadi. Kalau kita sudah rutin, udah dawam, anu sebat dawam teh Mas Darto lain sakali sholat 5 kali teu. Dawam teh rutin gitu. Ya, insyaallah kita akan tetap dapat pahala. Baik, terima kasih. Baik, di belakang Ibu Yani, mangga untuk ibu-ibunya masih ada. Untuk bapak-bapaknya, waktu kita cukup panjang nih, betul ini nemes? Ya, alhamdulillah. Silakan. mangga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badatu maros di luar tema Pak Ustaz. Enggak, insyaallah. Perkawis hutang ya. Aduh, hutang seperluas. Ini nguping hutang seperluas. Kalau seorang muslim meninggal dunia, Masya Allah. dan dia membawa hutang, maka segala amalnya akan hilang. Nah, bagaimana kalau itu jatuh kepada diri saya sendiri Pak Ustaz? Saya nggak bisa melunasi, anak-anak juga nggak bisa melunasi. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus lanjut beribadah atau berhenti? Karena apapun saya beribadah kan tetap aja akan ke neraka gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini apa ya? Frustasi nggak sih tong sholat ada tetap ke neraka. Baik. Jemaah yang Allah muliakan, betul sekali beberapa hadis menjelaskan bahwa orang yang punya hutang itu ya tergantung amalnya. Sampai seorang sahabat yang wafat dalam peperangan artinya mati syahid, belum diberikan tuh pahalanya. Tergantung. Kenapa? Karena dia punya utang. Makanya ketika Rasulullah SAW akan mensolatkan jenazah, suka nanya dulu, punya utang nggak? Ada seorang jenazah punya utang, punyanya Rasulullah. Rasul meninggalkan aja jenazah itu, tidak mau mensolatkan. Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang punya utang. Namun ketika itu sahabat yang lain, bukan saudara, temannya aja. Karena masa kasihan ya Rasul, biar tanggung jawab aku. Rasul nanya lagi, menegaskan, apa kamu sanggup membayar semua hutangnya? Ya Rasul, aku sanggup membayar hutangnya. Pak Rasul kembali kemudian mensolatkan jenazah. Ini jadi dalil, hati-hati hutang itu, baik yang besar maupun yang kecil. Da kaberian mah tara ku cucuk munding kunaon. Yang kecil hati-hati. Ce namut heulanya ye kecap ye. Ah namut heula. Bahasa kan namut bukan menta. Berarti itu utang. Mentak tong namut, Bu, ce mentanya kecapna 2 botol. Tak kitu we geus. Halalkeun. Maka itu solusinya hak adami ini harus dituntaskan. Allahu Akbar. Ini yang berat itu. Tidak bisa dengan taubatan nasuha, Pak.
Taubatan nasuh itu bisa menghapus dosa kita kepada Allah Rabbul Alamin. At-Tahrim 66 ayat 8. Tapi hak Adam itu harus dituntaskan, harus diislahkan dengan yang bersangkutan. Diislahkan tuh Pak, dibereskan. Kalau mungkin dimintai ridhonya, alhamdulillah, lunas berarti. Kalau enggak, kita sampaikan, insya Allah akan saya bayar, namun mau minta waktu. Itu Pak ya. Tapi jangan sampai lagi, sudahlah kita tidak bisa bayar utang, terus sholat deh, wah lebih parah. Kayak dari Ibnu Majah saya dapatkan ini. Siapa saja yang mengambil harta orang lain berhutang, seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan melunasinya bagi orang tersebut. Sebaliknya, dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya, punya niat jelek tidak melunasinya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Hadis Ibnu Majah. Yang penting punya niat, benar-benar kita akan bayar. Insya Allah Allah yang akan memudahkannya nanti. Ya Pak ya. Kita buka hutang mah tadi percaya, tukang dagang nih. Jangan buka hutang mah jangan dipercaya. Ya mungkin ya ada sisi, tapi sisi lain sangat membahayakan itu. Saya ada amanat ke Pak Yitasim, kalau saya meninggal lunaskannya hutang. Seperti dia punya hutang ya, lunaskannya. Nah, kemudian berikutnya Pak. At-Tirmidzi, hadis dari Abu radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya kalau kita ada di pihak yang berutang, yang meminjamkan uang pada orang lain, coba laksanakan Al-Baqarah 280. Panadiratun ila maisarah. Yang pertama, kasih tempo. Jangan ngutus the kolektor, jangan. Kasih tempo. Ajak komunikasi. Gimana Pak? Aduh, gimana? Kondisinya seperti ini. Insya Allah saya mau bayar utang itu, tapi kondisinya seperti ini. Mohon kiranya kebijakan. Ya sudah Pak, yuk kita ambil kebijakan bersama. 1 tahun lagi udah perpanjang, 2 tahun, 3 tahun. Itu supaya nggak berat. Dicoba itu nggak bisa bayar juga. Gimana Pak? Saya menyerah. Gimana ya? Maka Allah memerintahkan poin ketiga, apa? Wa anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau kalian mensodakohkan hutangmu itu lebih baik di hadapan Allah jikalau kalian mengetahui. Berapa? 5M. Udahlah, lunas. Aduh, bagi apa itu? Nah, ini bisa terjadi dengan komunikasi Pak. Jangan menghindar. Tong nyumput. Jangan bejakeunnya mun aya nagih bejakeun bapak gitu. Jangan mana bapak? Cek bapak. Mun aya nagih bejakeun bapak Hadapi aja. Jadi kalau mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim bermuamalah nikmat insyaallah. Karena masing-masing yang jadi patokan Al-Qur'an. Yang punya hutang ingin membayarnya, berusaha untuk bisa. Allah akan mudahkan tadi. Yang berhutang, yang punya umur tidak akan neken, karena tahu batasan-batasan Al-Quran. Nikmatnya hidup di aturan Islam itu begitu. Ya, ada satu doa penting ya, gampil lunas hutang. Palai, hoyong, sok atuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwak. Apa sekali? Lebih apa? Apa? Coba kasih mic-nya. Kehela, kemana ya? Masya Allah. Ayah. Siji, dua, sok. Tilu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwa. Alhamdulillah, hebat Incu Padullah. Jadi Gede Kasep. Wah, ini mau wajib kasih hadiah ya. Sini. Alhamdulillah. Ring apa? Santriwati ring apa? Ini doa satu, asbul urudnya itu ketika kita punya utang. Yang kedua, doain sekaligus mohon rezeki yang cukup. Ya Rasul itu minta rezeki itu bukan banyak, tapi cukup. Mending mana Bu? Mending banyak nggak cukup, mending sedikit tapi cukup. Ya lagi. Mending dapat banyak tapi nggak cukup, mending dapat sedikit tapi cukup. Mending mana? Jujur ah. Banyak tidak cukup, sedikit tapi cukup. Yang mana? Santriwati yang mana? Banyak, cukup, hawak. Mending cukup. Banyak dan sedikit itu relatif. Lanjut yang lain, mangga. Baik, di belakang Pak Dadang ada satu pertanyaan dari sahabat DM Ustadz, dari Ibu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, masih berkaitan dengan hutang. Kalau seandainya orang yang mau bayar hutangnya tetapi orangnya sudah tidak tahu di mana tinggalnya, Pak Ustadz. Nah, ini sering kali, kemarin juga ada hamba Allah datang ke DM menyampaikan hal yang sama. Beliau pinjam uang itu tahun 2008, berarti sudah 16 tahunan. Dicari nggak ada. Prediksi beliau mungkin udah meninggalkan dulu pun udah sakit-sakitan. Bingung beliau, dikemanakan uang ini. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, harta-harta seperti ini masuk ke Baitul Mal. Nanti digunakan untuk kepentingan umat. Tapi syaratnya harus dicari dulu. Ini saya temukan ada 1, 2, 3, 4 hadis nih. Nih Pak, tentang utang ini. Masya Allah. Kalaupun berat saya sampaikan ya. Balasan orang yang meninggal yang meninggalkan hutang. Satu, hadis At-Tirmidzi nomor 1079, ruhnya terambang tanpa kepastian. Ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Hati-hati Pak. Maka di An-Nisa 11, 12, 14, ketika akan membagikan waris mimba'di wasiyati yusibiha udain. Harta waris orang tua kita tidak boleh dibagikan kecuali sesudah dilunasi wasiat-wasiatnya, janji-janjinya, audain dan hutang-hutangnya. Ulah pos maut langsung berebut, saya padahal beliau punya hutang, lunasi. Kalau nggak cukup untuk melunasi, maka kita anak-anaknya sok berembuk. Kenapa? Rasul mengatakan ruh seorang mukmin nih yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Kadek catat. Kalau kita sayang pada orang tua,
Ibu nanti meninggal, beliau punya hutang, dan kita tahu beliau punya hutang, cepat lunasi. Ruh beliau terkatung-katung dalam bagai sarang. Ngerinya. Nah, satu. Yang kedua, dosa tak diampuni sekalipun mati syahid. Hadis Sahih Muslim nomor 1886. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. 3. Kebaikan-kebaikannya dilimpahkan pada si pemberi hutang. Ya, hadis Ibnu Majah 2414 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk melunasinya, namun yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan untuk melunasinya. Jadi digambarkan nanti pada yang hisab, orang sudah pede nih, waduh bisurga karena banyak amal solehnya, banyak jihadnya dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang datang ke, ya Rabbana, aku minta keadilan. Orang ini yang telah menampar saya, yang telah menganiaya saya, yang telah membunuh saya dan sebagainya, termasuk orang yang meminjamkan uang belum dibayar. Kita tahu akhirat itu adalah tempatnya keadilan yang seadil-adilnya. Maka Allah akan meminta malaikat, lihat dia punya kebaikan, punya bayarkan kepada si fulan, maka habislah semua kebaikannya, nunagih masih aya keneh. Maka keburukan orang yang lagi ditimpakan kepadanya, yang tadinya ahlul jannah menjadi ahlun nar. Itulah orang yang jatuh taflis, bangkrut. Ya, orang yang bangkrut itu yang sebenarnya yang seperti itu. Bukan bangkrut dagang, tebatian, nipu. Sepanjang di dunia itu bukan kebangkitan yang sesungguhnya. Kita masih bangkit, tapi kebangkitannya lagi kebangkitan di akhirat. Di antaranya akan menjadikan kita bangkrut adalah ketika banyak hutang, banyak perbuatan dolim kepada orang lain. Solusinya tadi, Pak aslihu baina akhwaikum, damaikan, adakan islah dengan siapapun. Maka Rasul mengajarkan ketika bertemu, berpisah selalu bermusyafahah, minta keikhlasan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ulama besar kita dulu kalau berkunjung ke rumah santi orang tua, terus pas yang ngeleut kieu, contohnya bismillah. Ma, abah, abdi tos ngaleut, tos nedak di dieu halalkeun nya. Padahal kan udah halal, kan udah dipersilakan. Saya bilang, omat halalkeun, bisi anu kaleut ka tuang ku abdi halalkeun jeung salaman. Sok itu kan urang? Sulang cileung keler asup. Nah. Awas hati-hati. Darmaji dahar 5 ngaku iji, hati-hati. Sekarang bebas. Di akhirat dituntut. Nah, kitu katingali kitu, ya jelas direkam. Allahu Akbar. Ya, satu lagi, yang keempat, terhalang masuk surga. Jadi bahas hutang itu. Ya, dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, yakni sombong, gulul, khianat dan hutang, maka dia akan masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, jika seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Allah, sing banyak baca doa tadi, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Yang belum apa nyungkeun ka Ustaz Ahmad, ka Ustaz Yayat, kayana, ka Obi tah nyungkeun tah. Dan apa? Wajib apa? Hatur nuhun Pak, waktunya kita batasi, dan insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah yang saya cintai, belakangan ini saya mikir Pak, karena kita selalu introspeksi diri, itu yang paling bagus. Hasibu anfusakum qabla an tuha, jujur aja. Infak, sedekah, wakaf mulai seret-seret turun Pak, turun. Nah, ketika terjadi ini harus introspeksi, itu yang paling bagus. Saya coba introspeksi diri,
Ya Allah ya Rabbana, naon ya penyebabna. Nah, di pikiran saya terbetiklah satu jawaban. Kurang na'budu. Selama ini kita nasta'in kepada umat jamaah itu. Tiap kali kita menyampaikan tausiah, kiwe terus. Sedekah, infak, wakaf. Ya, itu. Jadi kita sama ini hanya terus mengandalkan umat, diperas umatnya gitu. Tanda kutip ya. Sementara pelayanan kepada umat belum maksimal. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gitu. Na'budu dulu baru nasta'in. Kerja dulu baru minta upah. Gitu kan logikanya? Nah, maka insyaallah saya ngajak para asatid semua, Bapak Ibu jemaah sekalian, mari kita balikan kondisi ini. Nabi bersabda, yadul ulya khairum minal yadis sufla. Santri hadis begini sudah hafalkan ini. Ya, ikuti kalau apa ngomong tuh ikuti ya. Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Apa itu? Tangan di atas. Nah, lebih bagus dari Bapak. Ibu jujur Bu, senang mana? Senang ngasih, senang dikasih. Senang memberi, senang diberi. Senang menerima hadiah atau senang memberi hadiah? Jalujur. Umumnya kita senangnya dikasih hadiah, diberi sama, senang kan? Pikiran kita harus ngasih sama orang lain, kehola. Siap sote dibere saya mah. Mere mata siap. Itu kesalahan kita. Maka itu insya Allah, kalaupun sedikit demi sedikit, kita akan coba formatnya balik. Alhamdulillah Allah mengingatkan kita, khususnya saya. Selama kita kencangkan para asatid kencang, infak, wakaf. Sementara apa yang kita berikan kepada umat, layanan kita belum maksimal. Terus terang saya terinspirasi sebuah masjid kecil adanya di hutan, namanya Kapal Munjalan di Pontianak, Kalimantan. Coba klik YouTube. Dari umat minoritas hanya 5% umat itu yang muslim, 90% non muslim. Masjid kecil di gang. Para pemuda itu bergerak mulai dari bukan berdakwah bil lisan, berdakwah bil hal dan bil mal. Ayah mobil butut Pak, jemaah teh jauh di Luwung, di jemputan. Ayo Pak berjamaah. Terus berjamaah, ada kajian, nggak lama kajian, benar. Kasih makan, masih kan kasih bungkusan. Ayo Pak, dijajakan deh. 1 tahun, 2 tahun, Masya Allah, sekarang menjadi miliarder untuk masjid. Menjadi masjid yang go internasional. Ini satu inspirasi, hakikatnya ilham dari Allah Pak. Saya harus menemukan channel itu. Saya terus pelajari. Ada lagi kemakmuran masjid yang dipegang oleh Joko Karyan dulu itu. Saya pelajari. Ternyata masjid itu bisa makmur ketika umat yang datang ke masjid merasa terlayani. Terus gitu Pak Haji, dan untuk bisa menjadikan umat ini terlayani, ini memang perlu ikhtiar usaha. DKM memang punya duit, DKM bukan agnia. Gimana caranya? Ya kita coba memfasilitasi jamaah yang ingin wakaf kita fasilitasi, tapi juga kemudian gunakan untuk kepentingan layanan umat. Di antaranya, mulai Sabtu besok kita akan mulai bergerak. Pak mun ngaos jitu teh Pak, yang datang ke sini bukan orang dekat. Coba Abah Kosasih di Majalaya naik kereta api turun di Cimini, naik angkot, kadang jalan kaki ke sini Cimini. Usia 82 tahun. Ibu-ibu nungguan lama di depan tuh belokan kebun kopi tuh. Karena angkot yang ke sini kan jarang Pak. Sabar mereka. Pulangnya di sini mau naik angkot lila nungguan. Tersayatlah hati saya. Maka kenapa tidak kawan-kawan kita yang sudah susah kita turuti. Ini masalahnya mobilnya tuh ayah. Tapi untuk besok saya umumkan di Baitul Mutakin, insyaallah ibu-ibu jangan jalan kaki ya. Nanti di Indomaret depan, maaf jadi promosi nih. Ya, di supermarket depan ada mobil kecil yang coklat, 1, 2 obi pen, 3 ambulan. Saya udah bilang ke Pak Satu, kenapa Pak Satu? Nah, standby di sana. Standby di sana.
Kita ngaji kan di pukul 9 nanti nonton Amirul Mukminin sejarah para sahabat. Di setengah 9 mobil di standby-kan di situ nunggu jemaah kita mau ke sini. Itu ya. Pulangnya jajabkan. Yang biar ada aja. Minimal kita fasilitasi dari depan ke DM, pulangnya dari DM sampai ke depan. Yang mudah, ringan, simple bisa kita lakukan. Saya pikir, nah tadi baheula, itu yang namanya ilmu itu begitu bertahap. Nah nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa membeli ya kalaupun tidak bagus mobilnya, tapi bisa menjadi jemputan jamaah. Tong setting 10 ya Bu. Nanti pas ngaji itu ada jurusan Cicaheum, mulai dari Cicalengka, standby jam 6 terus jemaah bukan jemput ke rumah, jangan di pinggir jalan raya, nanti ada tick point. Jemaah Bandung Kidul dimulai Banjaran Soreang. Satu lagi untuk Bandung Utara mulai dari Lembang tuh, Dago terus sini. Bandung Kulon mulai dari Purwakarta terus. Setiap madhab kita siapkan mobil jemputan jamaah untuk ngaji ke sini. Pulang jajabkan deh. Kinten-kinten Pak mun ide eta dilaksanakan satu junta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu satu bentuk layanan kita kepada umat. Ya. Yang kedua apa? Insya Allah banyak saudara kita yang rajin ngaji. Punten. Ya, ini kan pengajian terbuka aja ini jihad ini. Ya, pengajian ini kesempatan kita untuk menyampaikan berbagai program. Yang mereka sebetulnya untuk ongkos pun saya tahu begini Pak. Minta ke anak, minta ke ijo. Ditanya, Pak kunaon teu ngawas teu gaduh ongkos. Aduh ngeri ya teh Pak. Semangatnya hebat luar biasa, nggak bisanya nggak punya ongkos. Yang penting asa ongkosan deh, gemang kewe. Masya Allah. Nah kita harus ada gerakan bagaimana ya sembako itu jangan hanya pada satu tahun sekali lah miteuin nungguan Idul Fitri mah. Jangan banyak-banyak lah, mungkin 2 kilo beras, 1 minyak. Ibu lebih tahu lah nominal berapa. Itu tiap ngaji itu harus siap itu panitia. Jangan dibayar ke depan, pres ulah, kesulumputan ngasihnya. Tahu sulumputan? Iya, pas pulang aja, Bu, ini canak. Kalau ini berjalan 2 hal aja tuh, jangan banyak-banyak, berjalan terus, insya Allah saya punya keyakinan dan ridho Allah Azza wa Jalla, jemaah akan merasa terayomi, terlayani. Kajian kita seperti ini tidak usah diondang lagi. Pas ada beragam acara di DM, jemaah akan langsung, insya Allah. Tentang rezeki tidak usah khawatir, bertawakallah pada Allah. Ya, ini poinnya kita ingin menyelesaikan masjid, ingin membebaskan lahan wakaf, dan masih banyak lagi program kita. Di sekolahan ingin punya memperluas asrama, ingin mendirikan apa itu MA, Madrasah Aliyah, bahkan saya perguruan tinggi itu. Rencana tahun 2007 ketika peresmian masjid ini, insya Allah. Tapi harus ada jalannya Pak. Jadi kita tidak hanya bercita-cita punya ambisi yang besar, tapi diikuti dengan jalannya. Ya caranya adalah hemat saya yang terpikir adalah tingkatkan layanan umat. Bagi bapak ibu yang punya kendaraan yang kiranya bisa dijadikan sebagai kendaraan jihad, nganter jemput di depan ke sini, nganter dari sini ke depan. Ya alhamdulillah. Sementara yang udah siap Obipen, kalaupun isinya kecil itu Obipen itu gede itu mobilnya karena perangkat. Kemudian ambulan kersama kan ambulan. Jemput aja kan ambulan. Kemudian yang satu yang warna coklat, ya insya Allah. Nanti tambah lagi, alhamdulillah. Bertahap saja. Sekian, terima kasih Mas. Pas jam 6 ya. Semoga manfaat, maafkan kesalahan kehilapan saya. Mohon maaf Pak, ada Ibu Iim Hadiati mohon doanya untuk cucunya yang sedang sakit katanya. Oh Masya Allah, yang sakit cucu dari Ibu Iin Hadiati Ibu dari Hadiati. sahabat DM yang melihat di Facebook. Oh Bu Iin, mohon alumni umrah boleh. Juga yang lain-lainnya, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan, termasuk Pak Haji Giwang di kawasan Mukodar, Masya Allah.
keluarga besar Teh Hajah Ida Astari juga semuanya. Allah berikan kesehatan, kesembuhan dengan sempurna dan kesabaran, ketawakalan. Kita yang sehat semua disehatkan walafiat, bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Astagfirullahaladzim rabbana asyhadu an la ilaha illa anta. Hadirin, tak lupa juga kami mengaturkan keluarga besar Sanawiyah Yayasan Darul Mutakin mengaturkan terima kasih. Alhamdulillah Expo DM kemarin sukses, berjalan dengan lancar. Pada para asatid, orang tua, santri dan semua pihak, mudah-mudahan jadi amal soleh kita, ya. Lembaga pendidikan kita mudah-mudahan semakin maju. Para santri mudah-mudahan semakin semangat kalian untuk menimba ilmu Darul Mutakin, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang saat ini telah memadati Masjid Jami PP At-Taqwa, pemirsa TV DM dimanapun berada. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik Bapak Ibu, selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas. Kita akan akhiri dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.